Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Wah, semangat baru ya teman-teman. Sekarang tuh udah masuk di awal bulan. Sebenarnya ini tuh video yang telat aku upload, harusnya pas awal bulan banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sekarang juga masih suasana awal bulan karena masih di tanggal berapa ya sekarang, 4 atau 5 ya. Pokoknya masih awal bulan gitu ya teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kalau misalkan awal bulan ini aku tuh semangat banget mau share video tentang budgeting ala aku, tapi sebelumnya maksudnya ya teman-teman, sebelumnya aku tekankan dulu di sini nggak ada niat untuk pamer, untuk apa ya, merasa paling pintar dalam mengatur keuangan. Pokoknya gak ada niat untuk menggurui siapapun ya teman-teman. Tujuan aku share video tentang budgeting ini sebenarnya sih untuk diri aku sendiri, supaya aku lebih tahu bagaimana kondisi keuangan aku dari bulan ke bulan, terus bagaimana aku bisa mengevaluasi, memperbaiki semuanya gitu teman-teman. Jadi gak ada niat untuk pamer-pamer ya, gak ada niat untuk sok-sokan gitu ya teman-teman. Duh, mohon maaf jika ada yang berpikiran seperti itu, pokoknya buang jauh-jauh ya pikiran negatif. Nah, gimana nih teman-teman yang suka yang suka bikin budgeting juga, ibu-ibu pejuang budgeting untuk bulan kemarin. Kalau untuk aku, alhamdulillah ya teman-teman, untuk bulan kemarin itu emang hampir-hampir agak-agak melenceng dari perkiraan, tapi selebihnya alhamdulillah masih bisa diatasi gitu teman-teman. Nah, untuk bulan sekarang juga semoga kedepannya itu sesuai rencana, gak ada hal-hal yang darurat yang harus mengeluarkan uang yang gak terduga gitu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke budgeting bulan Oktober, aku mau evaluasi dulu untuk pengeluaran aku di bulan September. Nah, ini untuk pengeluaran aku di bulan September teman-teman, income-nya itu 1 bulan 3.600.000. Nah, untuk kewajiban ini aman, alhamdulillah udah tersetorkan semuanya. Jadi memang kewajiban itu nggak boleh diganggu gugat si uangnya gitu teman-teman. Jadi bisa dibayarkan sesuai jadwalnya gitu ya. Nah, untuk saving ini tuh untuk dana darurat untuk bulan kemarin itu aku habis banget sama dana kesehatan ya teman-teman, karena kebetulan bulan kemarin itu banyak banget yang sakit. Jadi harus aku tengok juga, terus ada yang lahiran juga gitu ya teman-teman. Memang sekarang lagi musim sakit, kemarin juga di rumah aku, anak-anak aku, suami aku tuh sakit gitu teman-teman. Jadi otomatis dana kesehatannya itu habis untuk bulan kemarin, dan kurangnya itu aku ambil dari uang yang aku simpan dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Terus untuk dana pendidikan ini juga pas bulan kemarin itu si kakak habis ya teman-teman, 150.000 karena dia minta sepatu gitu teman-teman. Nah, untuk pegangan ini juga untuk bulan kemarin tuh gak bersisa. Jadi memang ada pengeluaran-pengeluaran yang melenceng dari perkiraan awal ya teman-teman. Kayak misalkan karena kemarin tuh anak-anak aku dan suami aku tuh pada sakit barengan, jadi mereka gak nafsu untuk makan. Jadi aku bikin cemilan-cemilan yang bikin mereka mau makan gitu ya, meskipun gak makan nasi jadi tetap harus ada yang masuk. Nah, untuk beras kemarin juga aman, masih ada lebihan sebenarnya. Terus untuk gas ternyata melenceng teman-teman, bulan kemarin aku habis 3 tabung. Mungkin karena aku boros masak air terus, atau mungkin ada juga sih tabungnya itu yang gak full isinya gitu teman-teman. Jadi ya udah deh aku habis 3 tabung. Untuk selebihnya ini tuh gak ada yang melenceng, aman gitu ya teman-teman. Nah, oke deh, kita masuk untuk budgeting Oktober 2023. Sebenarnya gak jauh beda teman-teman, cuma yang membedakan di bulan ini dari bulan sebelumnya, karena bulan kemarin Pak suami itu sakit, jadi 3 hari nggak masuk kerja, yang nggak kerja gitu ya, nggak jualan, otomatis pendapatan yang disetorin ke aku juga minus 3 hari gitu teman-teman. Jadi dana yang aku kelola untuk kebutuhan bulan Oktober ini 3.240.000. Nah, alhamdulillah masih ada dana yang bisa aku kelola gitu teman-teman ya. Kalau misalkan uang itu insya Allah ada rezekinya,
selalu ada rezekinya lah ya. Jadi bisa dicari, yang penting semuanya itu sehat gitu teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini ada kewajiban seperti biasa ya teman-teman. Dana kewajiban ini dana yang gak boleh gak ada, dan tiap bulan itu nominalnya selalu sama yang harus dibayarkan gitu ya. Karena aku masih punya cicilan rumah, kemudian ada iuran bulanan RT, ada iuran sekolah. Terus aku juga ada ikut arisan ibu-ibu paguyuban 1 RT gitu ya teman-teman. Terus harus bayar listrik juga. Nah, kalau untuk transport, kemudian pajak rumah, pulsa kayak gitu. Nah, yang ketiga poin itu tuh suami aku yang handle gitu ya. Jadi uang yang dikasihin ke aku itu nggak termasuk dari 3 poin itu tadi ya. Nah, untuk kewajiban ini tuh setelah ditotalkannya itu 1.360.000 teman-teman. Jadi tiap bulan aku harus bayar segitu gitu. Nah, lanjut ke poin yang berikutnya, ini ada kebutuhan. Nah, di sini nih sebenarnya yang bisa diotak-atik, yang bisa di apa ya? Kayak yang kurang ditambahin, yang lebih ya udah simpen buat nambahin nanti yang kurang gitu teman-teman. Nah, untuk beras sebenarnya kemarin alhamdulillah aku dapat rezeki dikirim sama mama aku kurang lebih 20 kiloan atau berapa gitu ya. Tapi tetap aja aku budgetkan untuk beras itu 300.000. Terus ada gas, masih tetap aku budgetkan 2 tabung sama minyak goreng 2 liter aja. Nah, untuk deterjen dan persabunan aku budgetkan juga masih tetap 50.000. Terus untuk lauknya aku gunain metode food prep 1 minggu sekali ya teman-teman. Jadi untuk 1 bulan itu aku budgetkan 600.000. Nah, untuk jajan anak juga masih tetap alhamdulillah sampai saat ini tuh masih aman 600.000 gitu teman-teman untuk 2 anak. Karena si dedek kecil mah yang paling bungsu dia belum terlalu jajan. Jadi biasanya dia minta sama ayahnya gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada saving. Ini biasanya aku hitung dulu, dijumlahin kewajiban sama kebutuhan itu berapa. Nah, sisanya aku pecah lagi di poin saving. Nah, untuk dana darurat ini tetap aku budgetkan 100.000 ya teman-teman. Nah, kalau misalkan gak cukup katanya untuk 1 bulan ada dana-dana yang tak terduga yang harus dikeluarkan. Biasanya aku ambil dari pegangan, atau misalkan kalau nggak cukup juga aku ambil dari tabungan. Tetap aja terpaksa ya teman-teman ngambil dari tabungan. Semoga aja sih bulan ini nggak ada dana-dana yang benar-benar darurat gitu ya. Nah, untuk kesehatan tetap aku budgetkan 50.000. Nah, untuk saat ini karena income-nya itu minus dari biasanya teman-teman, jadi aku nggak ngisi dulu untuk dana pendidikan untuk bulan ini. Jadi nanti kalau ada kebutuhan sekolah anak-anak ya udah deh nanti aku ambil dari tabungan yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Semoga aja sih nggak ada ya, nggak ada dana-dana yang dadakan ada gitu. Nah, ini yang terakhir biasanya tetap aja sih kalau pegangan harus ada ya teman-teman, biasanya buat nambah-nambahin apa gitu yang kurang. Nah, ini aku yang sisanya aja, jadi sisanya itu dari seluruh poin yang udah aku isi, sisanya itu ada 80.000 teman-teman. Jadi aku gunain untuk pegangan aja. Nah, ini pas aku ditotalin untuk saving itu 230.000. Jadi kalau ditotalin semuanya antara kewajiban, kebutuhan, dan saving itu totalnya jadi 3.240.000. Nah, gitu ya teman-teman untuk budgeting keuangan ala aku meskipun dengan income yang minus dari bulan-bulan biasanya, dari bulan-bulan sebelumnya, tapi gak apa-apa. Semoga yang paling penting itu semuanya sehat dan gak ada dana-dana yang tak terduga yang harus dikeluarkan gitu. Nah, gitu deh teman-teman ya. Makasih banyak yang udah mampir, yang udah meluangkan waktunya untuk nyimak video aku. Semoga ada manfaatnya. Dan aku juga ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu support channel YouTube aku gitu ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.